Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Profesor Aira Channel. Nah, kali ini kita akan membahas soal-soal TIU ya, atau Tes Intelijensi Umum untuk CPNS 2021. Karena kabarnya CPNS 2021 akan dibuka ya, tesnya akan dibuka di bulan Maret. Nah, sudah saatnya nih kita belajar-belajar dan membahas-bahas soal untuk TIU, TKP, dan TWK agar kita bisa lulus CPNS tahun 2021. Amin. Langsung saja ke soal. Oke, soal nomor 1 tentang kemampuan verbal. Nahas itu sinonimnya A. Nasib, B. Celaka, C. Nadir, D. Takdir, dan E. Mujur. Ayo, yang mana jawaban yang benar? Yap, jawaban yang benar adalah B. Celaka ya, karena sinonim nahas adalah celaka. Soal nomor 2. Penilaian itu sinonimnya A. Perbaikan, B. Penilaian, C. Uji coba, D. Periksa, E. Evaluasi. Yang mana yang benar? Yap, betul sekali, evaluasi ya. Jadi evaluasi itu sama saja kita menilai ya, penilaian. Soal nomor 3. Pilu itu sinonimnya A. Bulat, B. Sedih, C. Pikiran, D. Ngilu, dan E. Godaan. Yang mana yang benar? Betul sekali, yang benar adalah B. Sedih. Langsung ke soal berikutnya. Akil antonimnya ya, sekarang antonimnya A. Berakal, B. Pandai, C. Lemah, D. Bodoh, E. Cerdik. Yang mana nih? Yap, betul sekali. Jadi soal nomor 4 jawabannya adalah D ya, bodoh. Jadi akil itu artinya kita pandai ya. Nah, maka antonimnya adalah bodoh lawan katanya. 5. Rapuh lawan katanya A. Tegar, B. Kukuh, C. Koyak, D. Rentan, dan E. Kuat. Yang mana jawabannya? Ya, benar sekali, kuat ya. Jadi rapuh berarti kan mudah hancur ya, maka antonimnya adalah kuat. Langsung saja, anggar itu antonimnya A. Jinak, B. Liar, C. Halus, D. Malu, E. Buas. Yang mana? Yap, betul sekali, A. Jinak, karena artinya anggar itu liar ya, tidak jinak dia. Oke, lanjut soal nomor 7. Genteng rumah sama dengan benang titik-titik, A. Sutra, B. Ulat, C. Kapas, D. Jahit, E. Pakaian. Mana nih yang benar? Yap, yang benar adalah E ya, pakaian, karena genteng adalah salah satu bahan membuat rumah, sedangkan benang salah satu bahan untuk membuat pakaian, seperti itu ya. Nomor 8. Kuman steril sama dengan istri, titik-titik, A. Orang tua, B. Ibu, C. Kakak, D. Duda, E. Janda. Mana nih jawabannya? Yap, betul sekali, D ya, duda, karena artinya kuman steril. Artinya kalau misalnya nggak ada kuman maka steril. Kalau misalnya nggak ada istri maka dianya jadi duda, guys. Oke, lanjut soal nomor 9. A. Semen, B. Pasir, C. Air, D. Bata, E. Cangkul. Nah, ini mungkin yang tidak berkaitan dengan opsi yang lainnya ya. Yang mana nih? Semen, pasir, air, bata, atau cangkul? Yap, jawabannya adalah cangkul, karena opsi A, B, C, D ini adalah bahan-bahan untuk bangunan, sedangkan E alatnya ya, alat bangunan. Next, soal nomor 10. Nah, ini sudah ke numeriknya ya. Bila seseorang berangkat bekerja pukul 7.20 menggunakan motornya dengan kecepatan tetap menempuh jarak 15 km dalam waktu 30 menit, pada pukul berapa dia sampai kantornya bila jarak ke kantornya adalah 24 km? A. 8:06, B. jam 8:07, C. jam 8:08, D. jam 8:09, atau E. jam 8:10. Ayo di pause aja, cari coba sendiri dulu, baru kita bahas. Oke, jadi jawabannya adalah C ya, jam 8:08. Bagaimana caranya? Ini sih ada banyak cara ya. Yang paling mudah sih kita buat perbandingan senilai ya. Jadi misalnya dia jaraknya 15 km ya.
itu ditempuh dalam waktu 30 menit. Maka kalau misalnya 24 km berapa menit? Nah, ini kan senilai ya, senilai artinya kalau misalnya ini naik ya, dia naik. Nah, maka menitnya juga naik juga pastinya kan? Nah, maka senilai. Nah, kalau misalnya senilai seperti ini, kalau trik saya dikali silang saja. Jadi 15 dikali yang tidak diketahui atau X, 24 dikali 30. Jadi hasilnya 15X sama dengan 30 kali 24 itu 720 ya guys. 720. X sama dengan 720 dibagi 15. Maka hasilnya adalah berapa ini? 48. Nah, bagaimana kok bisa cepat? Nah, kalau trik saya sih gini guys. Jadi pembagian seperti ini saya seperti ini ya. 15 dibagi angka depannya dulu. Misalnya ini 7 angka depannya kan. Nah, tidak bisa dibagi 15, maka angka di yang kedua yaitu 72. Kalau 72 dibagi 15 dapat berapa kira-kira guys? Dapat 4, yaitu jadinya 60. Nah, berarti nanti 72 dikurang 60 jadi 12, berarti sisanya 120. Nah, 120 ini kalau dibagi 15 dapatnya 8 ya. Kalau saya seperti itu. Nah, itu cara yang pertamanya ya. Dapatnya 48 menit. Berarti kita tambahkan aja tinggal 07 jam 7.20 ditambah 48. Ya, 00:48. Maka hasilnya 8 turun tinggal 2 tambah 4 60 menit ya. Jadi 1 jam. Ini berarti ditambah 1 8. Berarti hasilnya 08:08. Atau cara yang kedua bisa juga seperti ini ya guys. Nah, bisa jadi seperti ini juga. Kita pakai rumus jarak kecepatan waktu ya. Atau kalau mudah ingatnya JKW ya, atau Jokowi. Ya enggak ya, Jokowi, biar mudah mengingatnya aja. Ya. Oke, jadi kalau misalnya kita mencari kecepatan ya. Ini kan kita mau melihat dulu kecepatannya. Ya, dia menempuh 15 km dalam waktu 30 menit, berarti kecepatannya berapa rata-ratanya? Berarti kita buat kecepatan sama dengan jarak. Kalau ini artinya per ya, per waktu. Berarti jarak per waktu. Kalau misalnya ditanya kecepatan. Maka jaraknya itu 15 km, waktunya 30 menit. Karena ini dalam menit, sedangkan kecepatan itu kilometer per jam, berarti harus kita bagi jam. Artinya kan di sini 0,5 ya. 30 menit itu kan setengah jam atau 0,5. Maka sama aja sih 15 per 1/2. Nah, kalau seperti ini saya langsung dikali ke atas yang ini. Jadi dapatnya 30. Ya. 30 km per jam. Berarti dia kecepatan rata-ratanya 30 km per jam. Nah, berarti berapa waktunya untuk mencapai 24 km? Berarti yang kedua yang ditanya waktunya. Maka rumusnya waktu sama dengan berarti J per K ya. Jarak per kecepatannya. Maka jaraknya berapa? Jaraknya 24 ya. Per kecepatannya 30. Maka hasilnya berapa ini? Ini sama saja kok kita bagi 6 ya, sama-sama bagi 6. Ini dapat 4 ya. Ini dapat 5. Nah, atau sama saja dengan ini 0,8 ya. Nah, ini 0,8 jam ya waktunya. Nah, 0,8 jam itu berapa sih? Berapa menit? Berarti kita tinggal kali aja 60. 0,8 dikali 60 sama dengan berapa nih? 48. Sama ya, jadi jawabannya 48 menit. Jadi jawabannya C. Mudah kan? Jadi bisa kalian pilih mau mana yang paling mudah kalian rasa jalannya ya. Nah, seperti itu. Lanjut nomor ke-11. Jika dalam suatu kantor perbandingan antara pegawai wanita dan pegawai pria adalah 5:3, berapa persentase jumlah pegawai wanita pada kantor tersebut? A. 24%, 24,5%, B. 33,5%, C. 49,5%,
D 57,5% atau E 62,5%? Ayo di pause dulu, dikerjakan. Oke, jadi jawabannya adalah E ya, 62,5%. Dari mana, bro? Oke, saya kasih ya. Jadi perbandingannya kan 5 banding 3 ya. Nah, artinya dia 5x ya dari total semuanya dibanding 3x. Nah, total semuanya bagaimana? Tinggal kita tambahkan saja. Artinya dia kalau 100%, 5 tambah 3, 13. Itu kalau 100%. Artinya kalau misalnya ditanya wanita ya, wanita, maka cara jawabnya gini aja. 5 ya, total perbandingan tadi 5 per 13 ya, totalnya tadi ya, total wanita ditambah pria dikali 100% ya. Jadi hasilnya ini adalah 62,5%. Nah, bagaimana kalau pria? Kalau pria sebenarnya tinggal dikurang aja 100% bisa juga. Tapi kalau misalnya kalian pakai cara ini juga bisa. Total prianya perbandingannya 3 per total wanita dan pria 13 dikali 100%. Maka ini jawabannya adalah 37,5%. Sangat mudah kan? Kita lanjut. Oke, soal nomor 12. 3 pekerja bangunan membutuhkan waktu 10 hari untuk membangun pondasi gedung. Nah, berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan untuk membangun pondasi gedung dalam 6 hari? A2, B3, C4, D5 atau E6? Ayo, mana jawabannya? Di pause dulu ya, kerjakan dulu. Yap, betul sekali ya. Jawabannya adalah A2. Nah, bagaimana caranya? Ini pakai perbandingan juga seperti soal yang sebelumnya. Jadi misalnya 3 pekerja itu bisa menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu 10 hari. Nah, bagaimana kalau misalnya berapa yang dibutuhkan ditambahkan ya pekerjaannya bila harus selesai dalam waktu 6 hari. Nah, secara logika misalnya 3 pekerja selesai pekerjaannya 10 hari, bagaimana dengan 6 hari yang lebih singkat? Artinya pekerjaannya harus lebih banyak. Nah, ini perbandingan terbalik teman-teman. Karena waktunya diperkecil, pekerjanya makin meningkat, makin bertambah. Maka kalau misalnya perbandingan terbalik, ini triknya saya seperti ini aja guys. Jadi dikali aja langsung, 3 dikali 10, ini X yang ditanyakan dikali 6. Jadi 3 dikali 10 itu 30 ya, sama dengan 60 kali X tuh 6 kali X tuh 6X. Maka X sama dengan 30 per 6 sama dengan berapa ini? 5 ya. Berarti dia membutuhkan 5 pekerja. Nah, yang ditanya di sini yang ditambahkan, artinya bukan total semua ya. Artinya yang 3 tadi ditambahkan berapa biar bisa 6 hari selesai kerjanya. Maka langsung saja 5 dikurang 3 sama dengan 2. Seperti itu, berarti jawabannya A. Hati-hati ya, jangan langsung memilih D ya. Ini yang ditanya yang ditambahkan. Jadi harus dilihat betul-betul ya soalnya. Lanjut. Oke, sekarang soal nomor 3 kita masuk ke deret ya. 1, 3, 4, 6, 7, 9. Maka jawabannya yang mana nih? Ayo. Coba di pause dulu cari. Sudah? Oke, jawabannya adalah B, 10, 12. Coba kita lihat ya sama-sama. Ini kayaknya dia kelang satu angka ya. Ini 1 ke 4 ditambah 3, 4 ke 7 ditambah 3. Ya, ini juga ini ditambah 3, ini ditambah 3, maka nanti ini juga ditambah 3. Berapa 7 tambah 3? 10. Ini ditambah 3, 9 tambah 3, 12. Maka jawabannya B. Lanjut. Nomor 14, deret juga. 10, 4, 5, 8, 2,5, 16, titik, 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 titik. Nah, coba kalian kerjakan nih. Di pause dulu. Udah dapat jawabannya?
Yap, betul sekali. Jawabannya adalah D ya. D. Bagaimana? Nah, sebenarnya kalau misalnya kalian sudah sering-sering ya ngelatih belajar deret angka, sekali melihat kayak gini sebenarnya kalian udah tahu urutannya ya, rutenya ya. Jadi ini kalau saya lihat ya sepintas nggak mungkin dia per seperti ini ya, nggak mungkin. Karena pasti beda. Dia per kelang satu angka juga nih. Ini 10 ke 5 bisa dikurang 5, bisa dibagi 2. Tetapi pas yang di sini 5 ke 2,5, kalau dikurang 5 nggak mungkin dapatnya 2,5, pasti 0 kan. Artinya ini dibagi 2 ya. Ini dibagi 2. Ini dibagi 2, otomatis nanti yang ini juga dibagi 2. Nah, kalau yang ini 4 ke 8 ditambah 4 atau dikali 2 ya. 8 ke 16. Nah, ini ditambah 4, ditambah 8. Berarti bukan ditambah ya, tetapi dikali. Ini dikali 2, ini dikali 2. Berarti yang di atas dibagi 2, yang di bawah dikali 2. Nah, sekarang tinggal kita hitung aja. 10 bagi 5 10 bagi 2 5, 5 bagi 2 2,5, 2,5 bagi 5 1,25. Nah, ini sama juga, 6 kali 2 berarti berapa? 32. Mudah ya guys. Nah, nanti kalau misalnya banyak yang kebingungan tentang deret ataupun soal yang lain, tinggal tulis di komen biar kita khususkan buat video per subbabnya ya. Misalnya deret semua soalnya, atau figural semuanya, seperti itu. Lanjut, soal ke 15 sama ini deret. 2, 3, 5, 8, 13 ya, ini koma ini 8, 13, 21, 34. Nah, maka jawaban yang titik-titik apa? A, B, C, atau D? Ayo dikerjakan dulu, di pause. Udah dapat hasilnya berapa? Ayo. Yap, 55 atau A ya, yang benar ya. Nah, jadi ini yang nomor 15, khusus nomor 15 ini adalah deret Fibonacci ya, dimana dia 2 ditambah 3 ya, ini ditambah hasilnya 5. Kemudian untuk nomor 8 ini 3 ditambah 5 hasilnya 8. Kemudian 13 ini 5 tambah 8. Untuk 21 ini 8 tambah 13. Untuk 34 ini 13 tambah 21. Dan untuk selanjutnya ini adalah 21 ditambah 34. Maka hasilnya adalah 55 ya. Jadi kita baca juga deretnya ya. Lanjut. Nah, sekarang ini deret yang ABCD nih. Ini saran saya juga, sebelum kalian ujiannya dimulai, di sile-silenya kalian tulis A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Jadi kalau misalnya muncul soal seperti ini, mudah kalian untuk mengerjakannya ya. Oke, jadi ini A, C, F, J, titik-titik. Mana nih jawaban yang benar? Di pause dulu. Udah dapat? Yap, jawabannya adalah C ya. O. Bagaimana bisa? Nah, kita coba. Nah, jadi kalian buat di sini ya. Di sele-sele kalian A, B, C, D, biar kita bisa ngapakannya. Jadi A di sini ke C. Terus setelah dari C ke F. Dari F ke J. Nah, dari sini kita sudah lihat polanya. Jadi ini kelang 1 huruf, yang ini kelang 2 huruf, ini di kelang 3 huruf, maka selanjutnya akan kelang 4 huruf. J, K, L, M, N, O. Maka jawabannya O, seperti itu ya. Lanjut, nomor 17, H, B, F, D, D, F, titik-titik, titik-titik. Nah, A, C, J, B, B, G, C, A, H, D, B, H, E, C, H. Mana jawabannya? Di pause dulu. Udah dapat? Ya, benar sekali. Jawabannya D ya, BH. Nah, ini sama juga. Kalian harus buat seperti ini. Jadi saya lihat ini sepertinya ini kelang satu ini ya, satu huruf ya. Jadi H ke F, F ke D, dan seterusnya. Ini di bawahnya juga B ke D, D ke F, dan seterusnya. Nah, tetapi kita lihat dulu. Dari sini H ke F, H
ke F, kelang satu angka. Terus F ke D, kelang satu angka lagi. Berarti selanjutnya kelang satu angka juga ke B. Artinya di sini kita tulis B ya. Nah, bagaimana dengan yang di bawah? Yang di bawah berarti dari B ke D ya, kemudian dari D ke F, kemudian dia satu-satu huruf juga ya. Artinya ini juga bakal satu huruf ke H. Maka jawabannya B dengan H. Ya, seperti itu. Lanjut. Soal nomor 18. Nah, ini ada juga nih kemarin tahun 2019 soal seperti ini. Semua karyawan PTX menggunakan masker saat bekerja. Semua karyawan yang menggunakan masker tidak terkena COVID-19 ya. Jadi jawabannya A, kesimpulannya ada karyawan PTX terkena COVID-19. B, beberapa karyawan PTX tidak menggunakan masker. C, semua karyawan PTX tidak terkena COVID-19. D, semua karyawan PTX terkena COVID-19. Dan E, beberapa karyawan PTX tidak terkena COVID-19. Mana jawabannya? Ayo. Ya, betul. Jawabannya adalah C, semua karyawan PTX tidak terkena COVID-19. Jadi kalau misalnya dia semua ya, ini yang pertamanya, frasa pertamanya semua, dan yang keduanya juga semua, maka jawabannya pasti semua ya, pasti depannya semua, antara C dengan D ya. Nah, tetapi kalau misalnya di pertama itu semua, yang di kedua itu beberapa atau ada, artinya tidak semua, maka jawabannya tidak mungkin semua ya, pasti ada atau beberapa atau kata-kata lain. Nah, begitu juga dengan yang lainnya. Misalnya di sini ada tidak ya, ada frase yang berbau negatif ya, tidak ya, maka jawabannya juga harus ada tidak ya, kecuali kalau misalnya frase 1 dan 2 itu sama-sama ada yang negatif, maka hilang. Kalau saya sih seperti ini ya, semua P ya itu menggunakan masker, berarti R. Lalu semua karyawan menggunakan masker, berarti semua R itu tidak terkena COVID, artinya negatif Q ya. Nah, terserah kalian lah mau bagaimana membuat hurufnya nih. Nah, maka ini kita matikan, maka semua P ya itu tidak Q ya. Artinya semua karyawan PTX yang negatif Q-nya tidak terkena COVID-19. Jadi jawabannya C. Seperti itu ya. Lanjut nomor 19. Setengah dari 1/30 adalah. Nah, ini juga di tahun lalu ada juga soal-soal seperti ini. Ayo, mana ya jawabannya? Di pause dulu ya. Ya, betul, jawabannya adalah B ya. B. Nah, kenapa B? Ini mudah saja sih. Setengah, kita buat setengah. Dari itu biasanya bahasa matematikanya kali ya. 1/30. Nah, adalah ya udah tinggal kita kalikan aja, 1 kali 1, 2 kali 30, maka 1/60. Itu jawabannya ya. Oke, lanjut soal nomor 20. 2014 dikurang 2016 ditambah 2013 dikurang 2015 ditambah 2015 dikurang 2010 ditambah 2018 kurang 2015. Berapa jawabannya? A 3, B 4, C 5, D 6 atau E 10. Ayo coba dihitung-hitung dulu. Sudah dapat jawabannya? Yap, jawabannya adalah B. Nah, triknya gimana? Langsung saja ya. Kalau saya langsung saya buat ya, seperti ini. 2014 kurang 2016 berarti negatif 2 ya. Ditambah 2013 kurang 2015 negatif 2. Negatif 2 ditambah negatif 2 dapat negatif 4. Itu yang pertama. Dan langsung yang kedua, 2015 dikurang 2010 itu dapatnya 5 ya. Sedangkan 2018 dikurang 2018 kurang 2015 itu dapatnya 3, berarti ditambah 3, maka dapatnya 8. Artinya yang pertama itu negatif 4 ditambah 8 hasilnya
4. Seperti itu. Lanjut. Oke, itu selesai ya. Berarti ini bonus ya, figural. Nah, mana ini? Kayaknya ini dilihat mana yang berbeda dari semua opsi ya. Ayo, mana jawabannya? Yap, jawabannya adalah A ya. Jawabannya adalah A. Karena coba kita lihat, yang A ini tanda panahnya ya. Kemudian lingkaran di sebelah kanannya. Sedangkan yang B ini tanda panahnya, lingkaran sebelah kiri. Yang C juga tanda panahnya di sini, lingkarannya sebelah kiri dia. Ini juga ya, sebelah kiri. Ini juga sebelah kiri. Artinya yang berbeda sendiri itu yang A. Nah, kalau ini seperti apa? Ayo, mana jawabannya? Ya, jawabannya adalah E, ya kan? Coba kita lihat sama-sama. Yang pertama, gambar pertama dia sebelah kanan ya, sebelah kanan ke atas. Kemudian lingkarannya di atas. Kemudian gambar kedua dia berputar ya. Ya, 90 berapa ini? 45 derajat jadi ke atas dianya. Kemudian lingkarannya ke sisi selanjutnya. Ya, sisi yang ke kanan. Kemudian gambar ketiga juga berputar 45 derajat ke kiri. Ya, berarti dia ke kiri sini. Kemudian lingkarannya dari yang awalnya di sebelah sini ke sisi satunya lagi ya. Berarti kemungkinan nanti gambarnya seperti ini ya. Jadinya ya, sorry kok jelek. Jelek banget ya. Oke, jadi berarti kalau misalnya kita 45 derajat lagi ke kiri, panahnya akan seperti ini ya. Kemudian lingkarannya dari yang sebelah bawah kanan menjadi bawah kiri. Nah, seperti ini. Berarti yang benar jawabannya adalah E. Lanjut. Nah, ini bagaimana? Coba dijawab dulu, teman-teman. Sudah dapat? Apa jawabannya? Ya, betul, jawabannya adalah C ya. Nah, mana ini pointernya? Nah, C, jawabannya C. Coba kita lihat di sini gambarnya. Yang gambar pertama itu bintangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian gambar yang kedua menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dikurang 1 bintangnya, ya kan? Kemudian sisinya di sini ada 4, di sini ada 5. Berarti sisinya ditambah 1 sisi. Kemudian ini awalnya dia berarsir ya. Yang ini kosong saja. Berarti nanti di sini seperti itu juga. Nah, ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bintangnya ada 6. Berarti di sini bintangnya dikurang 1. Berarti bintangnya harusnya 5. Kemudian sisinya di sini 3. Berarti sini sisinya ditambah 1. Berarti harusnya 4 sisinya. Berarti kalau 4 sisi seperti ini ya, 4 sisi ya. Atau bintangnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini arsiran, ini kosong. Berarti jawaban yang tepat adalah C. Seperti itu. Oke, cukup sekian ya pembahasan soal kali ini. Nah, jangan lupa ditonton terus ya. Dan ditunggu terus video-video selanjutnya. Yang pasti saya bakal membuat sebanyak-banyaknya soal ya, untuk kita bahas, mau itu soal TIU, TKP, dan TWK. Nah, apabila video ini sangat bermanfaat untuk kalian, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya channel ini. Jangan lupa sering-sering bahas soal agar di tes SKD-nya mendapatkan nilai tertinggi. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.